Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara penggunaan learning media chemistry on Android di sistem Colloid. Oke, next. Jadi pada halaman utama ini kita akan dijumpai oleh beberapa menu seperti menu kompetensi, materi, game, dan petunjuk. Sedangkan ikonnya itu ada dua, yaitu ikon orang dan ikon X. Jadi pada ikon orang ini maksudnya adalah siapa yang mengembangkan media ini, dan yang pada X ini adalah menu exist. Jadi kita menu petunjuk dulu, jadi supaya tahu bagaimana cara penggunaannya. Oke. Jadi pada petunjuk penggunaan media ini kita ditemui oleh beberapa pada kompetensi, materi, game, dan petunjuk. Jadi contohnya pada kompetensi itu berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, dan begitu juga seterusnya. Terus pada menu icon, contohnya pada menu icon rumah. Maksud menu icon rumah itu jika dijumpai, itu maksudnya ke halaman utama. Begitu pula selanjutnya bisa dibaca sendiri. Oke, next kita ke halaman utama. Jadi kita ke icon orang, yaitu ini adalah profil pengembang media. Ternyata media ini dikembangkan oleh Nur Amalia dari Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Oke, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terus kita kepada menu yang pertama itu adalah menu kompetensi. Jadi pada kompetensi ini berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya itu kita ke menu materi. Jadi menu materi ini sistem Colloid. Kita next pada bagian tombol bawah. Nah, pada menu ini ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu pengertian Colloid, jenis-jenis Colloid, sifat-sifat Colloid, dan pembuatan Colloid. Oke, kita yang pertama dulu pengertian Colloid. Nah, di sini sistem Colloid itu terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dengan medium pendispersi. Jadi di sini sudah sangat lengkap. Sini ada sejarahnya, ada pengertiannya, dan berbagai macamnya. Oke, next. Nah, di sini ini ada contoh larutan, contoh Colloid, contoh suspensi. Jadi di sini kita bisa membedakan antara larutan, Colloid, dan suspensi. Sedangkan ini perbedaannya, perbedaan larutan, Colloid, dan suspensi. Oke. Dan yang kedua itu adalah materi jenis-jenis Colloid. Nah, jadi pada jenis-jenis Colloid ini ada tabel jenis-jenis Colloid, dan yang di bagian akhir itu, yang di atas tadi bisa dibaca sendiri. Terus kemudian bagaimana cara menghafalkannya, kita klik pada bagian bawah. Nah, yang pertama itu buat pola tulisan seperti pada pola di samping, seperti baris G di paling awal, baris 2 G paling akhir, baris 1 fase pendispersi, baris 2 medium pendispersi. Kemudian ikuti langkahnya, klik tombol next. Nah, kemudian itu buat pola anak panah seperti pola di samping. Itu ada typo ya, seharusnya anak panah bukan anak panas. Oke, next. Nah, buat tulisan B, E, S, dan A seperti contoh di samping. Nah, ternyata tulisan B, E, S, A itu mempunyai
maksud, seperti B itu buih dan buih padat, E itu emulsi dan emulsi padat, S itu sol dan sol padat, dan yang terakhir A itu aerosol dan aerosol padat. Oke, kalau sudah bisa menghafalnya, kita kembali lagi. Nah, itu tadi cara menghafalnya. Next. Nah, jadi jenis-jenis kolait itu ada kolait sol, ada sol padat, kita klik. Nah, ini contohnya. Kemudian sol, aerosol padat, kolait yang kedua itu kolait emulsi. Jadi pada kolait emulsi ini ada A emulsi padat atau zel, contohnya yaitu emulsi padat. Emulsi, jadi emulsi ini ada dua, ada emulsi minyak dalam air dan ada emulsi air dalam minyak. Kita klik satu-satu. Kemudian ada aerosol. Kemudian yang ketiga itu kolait buih. Yang pertama buih padat. Dan yang kedua adalah buih. Materi jenis simpel sudah habis, jadi kita kembali kepada materi lagi. Itu yang ketiga itu sifat-sifat kolait. Jadi sifat-sifat kolait ini yang pertama itu efek tindal. Jadi di sini ada contohnya. Jadi di sini diberikan animasi, jadi bisa diklik animasinya. Jadi contohnya ini adalah animasi efek tindal pada sumber cahaya. Ini ada sebuah animasinya. Oke, itu adalah perbedaan kolait, emulsi, dan suspensi. Oke, yang kedua itu gerak buan. Jadi di situ juga ada animasinya, bisa diklik sendiri. Terus adsorpsi, contohnya ada juga. Nah, yang keempat ini adalah muatan listrik kolait. Jadi cara kolait memperoleh muatan itu ada proses adsorpsi, proses ionisasi gugus permukaan partikel itu terbagi lagi menjadi kolait protein dan kolait sabun. Nah, yang ketiga itu elektroporesis. Itu juga ada animasinya, bisa diklik. Kemudian ada koagulasi, ada dialisis, dan situ juga contohnya pada hemodilisator untuk cuci darah. Jadi itu manfaat dari sistem kolait pada bagian dialisis. Ada juga animasinya, bisa diklik sendiri. Kemudian ada kolait pelindung. Dan ada kolait liofil dan kolait liofilm. Kolait liofil itu suka cairan, sedangkan kolait liofilm itu tidak suka cairan. Nah, ini untuk perbedaan kolait liofil atau hidrofil, nama lainnya, dan liofilm itu nama lainnya adalah hidrofilm. Ini ada tabelnya, silahkan dibaca sendiri. Nah, ada nih, sebaiknya Anda tahu mengapa langit berwarna jingga, merah di pagi dan sore hari, dan berwarna biru saat siang. Ternyata ada loh penjelasannya di materi ini. Yuk kita simak, ya, kita klik tombol next. Nah, jadi ini adalah penjelasannya. Nah, mengapa langit berwarna jingga, merah jingga di pagi dan sore hari? Ini ada penjelasannya. Dan kenapa warna langit pada siang hari itu warna biru? Juga ada penjelasannya. Oke, untuk sifat-sifat kolait sudah habis materinya. Kita kembali ke materi.
Dan yang terakhir adalah pembuatan koloid. Jadi pada pembuatan koloid ini ada metode kondensasi, terdiri dari dekomposisi rangkap, reaksi redoks, hidrolisis, dan penggantian pelarut. Sedangkan yang kedua itu metode dispersi, yang terdiri dari cara mekanik, peptisasi, dan busur bredik. Dan di sini juga terdapat daftar pustakanya. Jadi di sini sangat lengkap, sudah dilengkapi dengan daftar pustakanya. Jadi ada referensinya yang dirujuk. Jadi kembali kepada materi. Kita kembali ke halaman utama. Dan yang ketiga itu adalah game. Nah, game ini ada 5 level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Pilih level yang kamu inginkan, tetapi alangkah baiknya menyelesaikan level sebelumnya. Jadi kita mulai dengan level 1 dulu. Nah, pada level 1 ini ada penjelasannya. Jadi penjelasannya itu bisa dibaca sendiri. Oke, masuk. Jadi pada soal yang pada level 1 ini, jadi kita ada disuruh perintahnya adalah pilih fase terdispersi dan medium pendispersi secara berurutan untuk jenis koloid di atas. Contoh nomor 1 itu adalah emulsi padat. Jadi fase terdispersinya itu apa dan medium terdispersinya itu apa? Kita pilih. Misalnya, jadi klik aja bagian fase pendispersi dan medium terdispersi, dan begitu juga selanjutnya untuk bagian yang lain. Jadi seperti itu tata tutorial sistem koloid ini, media pembelajaran ini. Di sana sudah sangat lengkap diberikan penjelasannya. Jadi sampai di sini dulu penjelasannya. Sekian, terima kasih.